Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip menggambar. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya adik-adik. Baiklah, kita lanjut prinsip-prinsip menggambar. Sebelum melakukan kegiatan menggambar, ada beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip dalam menggambar dan sangat penting untuk diketahui dan diperhatikan. Sebab, dengan mengetahui pentingnya prinsip-prinsip tersebut, insya Allah hal tersebut akan membantu kita dalam melakukan aktivitas dan proses tahap demi tahap menggambar dengan baik. Adapun prinsip-prinsip menggambar tersebut secara umum adalah sebagai berikut. 1. Objek gambar atau model. 2. Proporsi. 3. Komposisi. 4. Perspektif. 5. Gelap terang. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan 1. Objek gambar atau model. 2. Proporsi. 3. Komposisi. 4. Perspektif. Dan 5. Gelap terang. Baiklah, berikut penjelasan kakak. Disimak ya adik-adik. Cekidot. 1. Objek gambar atau model. Objek gambar atau model adalah suatu objek yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan menggambar. Menggambar dengan menggunakan objek atau model merupakan kegiatan menggambar yang difokuskan pada objek atau model yang akan digambar, bukan sekedar imajinasi maupun ingatan. Kegiatan menggambar melalui pendekatan objek atau model dapat dilakukan dengan menggambar secara langsung objek atau model di hadapan mata dan atau dapat juga dilakukan secara tidak langsung melalui bantuan media foto maupun perantara lainnya. Berikut ini contoh kegiatan menggambar dengan pendekatan objek model secara tidak langsung. Tampilan ini merupakan model gambar yang diakses melalui Google. Sedangkan tampilan ini merupakan hasil gambar dengan pendekatan model secara tidak langsung atau melalui bantuan foto di layar HP. Selanjutnya, yang kedua yaitu proporsi. Proporsi adalah suatu susunan objek gambar dalam satu kesatuan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara bagian objek yang satu dengan bagian objek lainnya. Dengan menerapkan proporsi yang tepat, maka gambar yang dihasilkan akan tampak baik dan wajar. Namun, jika gambar dibuat tidak sesuai proporsi, maka hasil gambar pun akan terkesan janggal. Coba perhatikan dua contoh gambar berikut ini. Jika kita perhatikan dua contoh tersebut, sekilas penampakannya sama baiknya. Tapi, coba kita lihat dulu contoh 1. Pada contoh 1 ini, gambar terlihat tidak proporsional, sehingga tampak ada yang janggal. Kejanggalan itu dapat dilihat pada perbandingan antara objek-objeknya. Misalnya, buah apel hampir sama besar dengan buah semangka. Harusnya buah apel lebih kecil dan hampir sama dengan buah jeruk. Namun, buah jeruk pun tampak terlalu kecil dari buah apel. Begitu juga dengan objek lainnya. Walaupun bentuk hasil gambarnya baik, tapi dari segi proporsinya, gambar tersebut masih belum tepat. Coba kita perhatikan contoh gambar yang kedua. Pada contoh kedua ini, gambarnya sudah cukup baik. Perbandingan antara objek yang satu dengan yang lain pun tampak sudah cukup ideal. Sehingga contoh kedua ini hasil gambarnya sudah proporsional. Sampai di sini cukup jelas kan adik-adik? Baiklah, kita lanjut lagi yang ketiga, yaitu komposisi.
Komposisi merupakan suatu cara dalam menyusun dan mengatur objek atau model gambar, baik sebagai acuan untuk menggambar maupun objek atau model gambar pada media gambar. Kegiatan itu dilakukan supaya hasil gambar tampak baik, indah, dan menarik. Komposisi dapat diwujudkan melalui bentuk objek, warna objek, jenis objek, dan latar belakang gambar. Dalam menata susunan komposisi pada bidang kertas dapat dilakukan melalui 3 pola, yaitu seperti berikut ini. 1. Komposisi simetris. Komposisi simetris adalah susunan komposisi di mana benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi yang seimbang, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk maupun ukurannya. Perhatikan contoh berikut ini. Pada kedua contoh ini, walaupun objek gambarnya berbeda-beda, namun jika kita perhatikan kedua gambar memiliki kesan yang seimbang, di mana objek-objek yang berbeda tersebut saling diseimbangkan satu sama lain. Misalnya objek gelas dan buah. Walaupun buahnya kecil-kecil, namun karena jumlahnya yang banyak, maka buah tersebut dapat seimbang dengan gelas. Begitu jugalah kesan yang kita rasakan apabila melihat objek-objek gambar pada contoh di sebelahnya. Yang kedua, komposisi asimetris. Komposisi asimetris adalah susunan komposisi di mana benda atau model diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keselarasan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Coba perhatikan 2 contoh berikut ini. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa adanya kesan tidak seimbang atau berat sebelah. Artinya, salah satu sisinya menggunakan objek yang lebih besar atau lebih tinggi dari sisi yang lainnya. Sampai di sini dapat dipahami kan adik-adik? Selanjutnya yang ketiga yaitu komposisi sentral. Komposisi sentral adalah susunan komposisi di mana objek atau model gambar diletakkan secara memusat atau berada di tengah-tengah bidang gambar. Pada komposisi ini, penempatan objek atau model gambar disusun sedemikian rupa sesuai dengan proporsi bentuk objek atau model dan ditata seimbang, serta memiliki kesatuan antar objek atau model gambar. Perhatikan 2 contoh berikut ini. Jika kita perhatikan 2 contoh tersebut, baik pada contoh 1 maupun contoh 2, objek-objeknya terkesan memusat atau mengumpul pada satu titik dan posisi semua objeknya seakan mengarah ke tengah-tengah. Sampai di sini cukup jelas kan adik-adik? Berikutnya perlu diketahui, di dalam tata susunan komposisi juga ada beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Keseimbangan, 2. Kesatuan, 3. Irama, dan 4. Keselarasan. Keseimbangan adalah penggambaran objek atau model yang memberikan adanya kesan keseimbangan antar bagian-bagiannya. Artinya tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Berikut contoh gambar dengan aspek keseimbangan. Perhatikan contoh 1. Ada satu objek yang terpisah dan objeknya lebih kecil dari yang lainnya, sehingga kesannya berat sebelah atau tidak seimbang. Sedangkan pada contoh 2, objek-objeknya tampak seakan saling menyeimbangkan satu sama lain,
sehingga terkesan seimbang. Cukup jelas kan adik-adik? Selanjutnya, kesatuan adalah penggambaran objek atau model yang memberikan kesan adanya kesatuan antar objek atau model secara terpadu. Dengan kata lain, kesatuan yang dimaksud adalah keterpaduan dari bagian-bagian secara keseluruhan objek atau model gambar, tidak terkesan terpisah atau terpecah belah. Perhatikan dua contoh berikut ini. Pada contoh 1, terlihat sangat jelas bahwa objek-objeknya tidak menyatu, melainkan posisinya terkesan terpisah dan terpecah belah. Sedangkan pada contoh 2, semua objeknya saling menjalin menjadi utuh sehingga terkesan menyatu. Sangat jelas kan adik-adik? Selanjutnya, irama adalah penggambaran objek atau model yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Misalnya, gambar yang terkesan iramanya akan terasa enak dipandang mata, namun berbeda apabila kita melihat gambar yang terkesan acak-acakan dan tidak jelas penataan objek-objeknya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Jika kita bandingkan dengan contoh 2 dan 3, contoh 1 memiliki kesan irama yang enak dilihat sehingga pandangan kita fokus terhadapnya. Sedangkan contoh 2 dan 3, kesan objek-objeknya terlihat acak-acakan sehingga pandangan kita jadi tidak fokus melihat objek yang mana. Oke, selanjutnya keselarasan. Keselarasan adalah penggambaran objek atau model yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda atau model, atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan. Perhatikan dua contoh berikut ini. Pada kedua contoh tersebut, tampak sangat jelas perbandingannya, bahwa contoh 1 memiliki kesan selaras sebab bentuk objeknya sesuai, sedangkan contoh 2 bentuk objeknya tidak sesuai sehingga berkesan tidak selaras. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu perspektif. Perspektif merupakan visualisasi sebuah objek atau model secara nyata pada sebuah bidang datar sehingga diperoleh kesan gambar seperti yang kita lihat. Secara singkat, perspektif adalah penggambaran suatu objek atau model sesuai dengan keadaan saat kita memandang objek atau model tersebut. Selanjutnya, secara umum, prinsip penggunaan perspektif dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perspektif 1 titik hilang, 2. Perspektif 2 titik hilang, 3. Perspektif 3 titik hilang. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh-contoh ini menggunakan perspektif 1 titik hilang. Dan ini menggunakan contoh-contoh perspektif 2 titik hilang. Sedangkan berikut ini merupakan contoh-contoh perspektif 3 titik hilang. Prinsip yang kelima yaitu gelap terang. Gelap terang adalah penggambaran objek atau model dengan memberikan kesan jatuhnya cahaya maupun bayangan pada suatu objek atau model sehingga menambah adanya kesan 3 dimensi pada hasil karya. Objek atau model akan terlihat oleh mata kita apabila terkena cahaya. Bagian objek atau model yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak kena cahaya akan tampak gelap.
Perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh ini, tanda panah tersebut menunjukkan datangnya arah cahaya, sehingga bagian objek yang ditunjuk merupakan bagian yang terang. Sedangkan bagian-bagian objek yang tidak terkena cahaya merupakan bagian yang gelap. Sampai di sini cukup jelas kan adik-adik? Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan kakak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!